dengerin, gue mau ngomong cuman sekali. Ya, gue cuma mau ngomong kan pulang cepet ya dari jalan-jalan tuh. Terus biasalah habis bersih-bersih, ya, lay down di atas tempat tidur, main sama anak-anak. Terus gue buka-buka TikTok ya kan, gue scroll TikTok. Ini gue mau kasih tahu ya buat para pencari berita, wabil khusus wartawan ya. Kalian tuh masih butuh berita gue kan. Kalau kalian masih butuh berita gue dan kalian masih mau gue ngomong, kalau kalian minta wawancara, kalian dengerin ya. Gak usah wawancara orang-orang yang bukan temen gue, keluarga gue, atau orang yang pernah katanya menjadi temen gue. Gak perlu ditanya pendapatnya ya. Gak usah repot pakai mikirin. Coba bayangin kalau jadi Laura dihujat satu Indonesia. Gak usah repot, udah urus aja keluarga sendiri ya. Yang boleh diwawancara itu hanyalah teman-teman deket gue, teman-teman deket, orang yang kenal gue, terus atau pakar hukum yang mengerti di bidangnya. Itu aja, selebihnya gak usah ya. Gak usah repot ya. Urus aja keluarga masing-masing, urus aja anak masing-masing. Gak usah repot mikirin Laura bagaimana mentalnya, gak usah repot. Gue lebih paham mental anak gue dibanding orang-orang yang diwawancara sok tahu itu ya. Gak usah repot, paham ya. Kalau masih wawancara orang-orang yang bukan dari sekeliling gue, di lingkungan gue, temen gue maupun deket maupun jauh, orang pakar hukum, lawyer yang mengerti kasus ini, yang lain gak perlu wartawan ya. Gak perlu, oke, gak perlu. Apalagi orang yang udah nggak ada urusannya sama hidup gue, nggak perlu oke, paham ya wartawan. Pasti ada wartawan nih yang nonton. Nggak usah repot ya, nggak usah repot. Oke. Saya yang melahirkan anak saya, jadi saya lebih tahu bagaimana mentalnya ya. Yang ngerusak juga kalian, termasuk orang-orang yang sok-sok katanya gimana itu mentalnya. Nggak usah repot. Udah, urus aja anak sendiri, urus aja keluarga sendiri, urus aja hidup sendiri. Udah, gue aja nggak pernah mau ditanya wartawan aja, gue nggak mau berkomentar karena gue udah nggak mau, udah senek itu ya. Nggak usah ya, udah jauh-jauh deh dari hidup gue. Nggak usah deket-deket, nggak usah lagi ditanya pendapat tentang gue, dijawab nggak usah, karena gue pun tidak melakukan hal seperti itu ya. Gue nggak mau, gue ditanya aja gue nggak mau jawab apalagi sampai ditunggu wartawan ngomong begitu. Nggak mau gue, nggak mau ya. Jadi jauh-jauh dari hidup gue, nggak usah deket-deket lagi dari hidup gue ya. Nggak usah ya, cukup ya. Hidup gue udah happy, hidup gue udah much better than before, so don't talk about me anything ya. Nggak usah sok tahu, nggak usah sok prihatin, nggak usah. Kesel gue lama-lama karena setiap ditanya tentang gue dijawab kenapa. Gila-gila wartawan banget ya. Gue aja yang artis nggak mau diwawancara. Gue aja yang artis yang punya masalah aja gue nggak pernah mau nggak pernah bikin preskon, nggak pernah mau diwawancara, tidak pernah. Ditanya pendapat atau enggak apalah itu namanya, gue nggak pernah mau, tidak pernah mau. Karena kalau gue, if I say no, gue orangnya kekeh pada pendirian gue. Kalau gue nggak mau. Dan kalau gue udah males. Even though gue cuma disuruh nanya, bagaimana? Even though ditanya, bagaimana pendapatnya? Dia begini. Nggak mau gue, nggak mau deh. Kalau kayak Yolo, Mail terlebih-lebih itu malah nggak ada masalah kalau dia wawancara, karena dia tuh berapa ya? Udah 16 tahun. Hampir 16 tahun sama gue. Jadi lama juga ya si Mail ikut Nikita ya. Dia lebih tahu kalau dia nggak apa-apa. Tapi kalau orang yang udah menyusahkan hidup gue udah nggak mau deket, nggak mau kenal, nggak mau apapun, jangan ditanya ya. Nggak ada sangkut pautannya, udah. Kau nggak ada. Lama-lama gue jijik, gue enek. Nggak suka. Nih, menyala susuku tuh. Menyala susunya katanya. Apa? Tuh banyak yang komen tuh, FS bukan sih katanya.
Lucu. Tag Reva. Nggak usah sok-sokan tahu lo FS katanya gitu. Kok ada anginnya sih ini? Banyak yang request tuh, lemon dong well katanya, lemon dong well kewel menyala nggak tuh katanya. Bisa gak sih pada menyingkir dari hidup gue? Heran deh. Orang kesel banget. So, jijik tau gak? Lu siapa? Gitu, lu siapa? Suka gue. Gue aja kalau ditanyain aja tentang dia aja gue malas jawab. Apalagi ngomong, mengeluarkan satu kata pun aja gue gak mau, well. Oh, kalau kayak Dokter Oki, Yolo, Mail, nggak apa-apa, wawancara aja. Atau yang mengerti tentang kasus ini, nggak usah pakai sok care, nyuruh netizen mikir bagaimana mentalnya itu anak dibully. Nggak usah repot, well, nggak usah repot. Urusin aja mental lu, nggak usah repot. Urusin aja mental anak-anak lu juga, nggak usah repot. Udah tahu netizen repot, ditambahin repot. Udah deh, jauh-jauh menyingkir ya dari hidup gue bilang. Iya sih, terlalu banyak yang ikut campur gitu ya. Pakar inilah itulah gitu, itu banyak juga yang menanggapi kasus ini juga. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih, ini kita membolehkan itu, mengizinkan itu, bahkan dia menyampaikan juga untuk para kreator juga, nggak apa-apa. Yang penting nggak keluar dari kasus yang sedang dibahas atau yang sedang ramai ini gitu. Jadi ya boleh-boleh aja sebenarnya gitu. Cuma ini sosok ini itu nanti deh aku jelasin. Kita lanjutin nonton dulu. Menyingkir. Oh, si FS ya katanya. Udah cukup hidup gua kelam yang dulu-dulu. Ada yang komen, gimana kak Niki, kura-kura yakin kliennya pasti bebas dari penjara katanya. Kita bahas juga nanti ya. Atau malu, pain masih. Gue kalau udah nggak mau sih gue nyebut namanya aja. Nggak usah. Dan nggak usah membela diri. Semuanya tuh ada terpampang nyata di DM-nya, IG-nya yang hilang dulu, IG-nya yang baru, WhatsApp-nya, e-message-nya, everything itu ada di dalam ya. Jadi nggak. Wah, buktinya semuanya ada ya. Jadi spesifik sih gitu ya. Bahkan banyak juga yang menyebutkan inisial FS gitu. Wah, ini the real musuh dalam selimut sih guys. Usah ribet. Udah, gue cuma mau bilang itu aja, well, ya. Dan gue masih liburan, nanti kalau mau ngebantai si Rasman, nanti setelah gue pulang liburan. Karena gue gak mau liburan gue dinistai, dinodai oleh orang-orang cecunguk yang pada gak ada harga dirinya itu, well. Terima kasih, well. Bye, well. Bye, well, katanya. Oke, well. Ayo, penasaran gak sih siapa yang dimaksud oleh Nikita Mirzani? Nah, yang buat penasaran, kalian wajib nonton video ini dulu deh. Atau juga kalian bisa cek nih, aku akan cantumin linknya di atas ya, gitu. Karena bakal nyambung nih, karena aku udah bahas dulu nih tentang sosok ini, gitu. Karena ini orang itu orang yang pernah deket banget sama Nikita atau sama NM gitu ya. Bahkan sudah berseliweran nih ya, seperti aku bilang tadi untuk inisialnya gitu. Ternyata dia itu adalah biang dari semua masalah
kemarin-kemarin ini gitu, waktu dia deket sama si Nikita Mirzani gitu. Mungkin kalian udah bisa nebak sih itu siapa gitu ya. Dibilang sahabat, mantan sahabat gitu ya. Bisa juga, bahkan juga Nikita sering bilang udah nganggep seperti kakak sendiri gitu ya. Dan memang sih kemarin aku sempat lihat orang itu diwawancara, dimintai tanggapan tentang kasus ini gitu, bagaimana dengan Loli segala macam. Aku sempat nonton videonya itu fullnya, video wawancaranya dia, fullnya dia ngasih pendapat, dia ngasih apa ya, adalah beberapa poin yang dia komentarin gitu. Nah, Nikita mungkin udah lihat dan notice hal tersebut, itu kenapa ya intinya sih kita udah nggak mau berurusan lagi sama orang ini gitu, karena udah males ya gitu. Dan kita itu sudah mengantongi bukti-bukti itu, tadi kan sempat disampaikan juga. Jadi bukti-buktinya itu ya dari chat, ada sebuah chat juga, chat grup keluarganya si FS ini, dan udah tersebar di sosial media gitu ya. Ya bahas Nikita gitu. Dan nggak cuma itu, ada beberapa bukti-bukti yang lain gitu. Jadi Nikita itu nggak mungkin ya kayak serta-merta tiba-tiba benci gitu ya sama orang kalau orang itu emang nggak baik buat dia gitu, ibaratnya kan gitu. Apalagi dia kalau di senggol duluan ya udah pasti jadi sih kalau Nikita mah. Kita udah tahu kan karakternya dia seperti apa gitu. Dibalik dia yang ceplos-ceplos, dibalik kata-katanya yang mungkin frontal segala macam, tapi sebenarnya dia jujur gitu untuk menanggapi sebuah apapun itu gitu ya, kasus itu apapun itu gitu. Rasman yang mukanya bopeng, bau, jelek, miskin, bin bahlul, ya nggak ada otaknya, yang mukanya percis banget kayak kuyang bekicot, kuyang campuran bekicot yang mesum, resmi melaporkan Nikita Mirzani. Preskon lagi lo ngundang, katanya lo nggak pernah ngundang, katanya wartawan yang pengen wawancara lo. Bagus lo laporin gue, bagus, gue tunggu laporan lo. Rasman mesum bin bahlul, jelek, hidup lagi lo. Rasman, Rasman. Ngapain lo di Polres teriak-teriakan, manggil hujan lo, teriak-teriakan begitu. Berasa rumah lo itu, itu kantor polisi. Blon, Rasman mesum, bau, miskin, gembel, jelek, muka lo bopeng. Jangan-jangan semua badan lo bopeng-bopeng semua, karena kebanyakan dimakanin tungau sama klien lo. Gak usah teriak-teriak, well. Kenapa? Lu pikir gue takut sama lu, Rasman? Rasman miskin, gembel, mesum, sebini-bini lu ajak suruh bohong, heran gue. Ibu lu ngidam apa sih waktu buntingin lo? Kok jelek banget sih? Udah jelek, bahlul, blon, bau walang sangit, lagi bau mayat lo, tau gak? Bau gembel, bau kemiskinan. Rasman. Rasman, Rasman bahlul, Rasman mesum. Udah gue bilang, gue gak ada takutnya sama lo. Lo laporin gue ke polisi, cepet. Nih gue tambahin biar laporan lo keren, Rasman mesum, Rasman tolol, bahlul, ente bahlul. Gak usah bawa-bawa Bang Fahmi, lawyer gue keren. Lawyer gue gak pernah beli ijazah. Ya, gelar dokter lo dari mana? Ijazah lo gimana? Semua kasus yang lo pegang gak pernah ada yang menang. Yang ada makin ribet, jembelimet. Yang ada ya klien lo yang cewek-cewek, lo ajakin buat mesum, suruh pap-pap toket. Itu lawyer. Gak ada malunya lo emang. Jadi lawyer gak ada malunya. Ya, gue tahu muka lo jelek. Kalau muka lo jelek, lo harus ada malu. Jangan gak ada malunya. Ya. Kenapa sih manusia laknat kayak lo itu bisa hidup lama? Gue gak ngerti. Ada gak sih yang mudah-mudahan lo kelindes truk tronton yang isinya tai spiteng. Oke, kita juga akan melihat sebuah video tanggapan dari warganet dan juga pengacara kondang, yaitu Hotman Paris. Baru kali ini kepingin mengomentari kisah artis NM dan Hai Rasman. Jadi Rasman ini kadang-kadang malah justru akan menyesatkan Fadel ya, dimana Fadel merasa dirinya sudah bebas, merasa dirinya di backup
100% oleh Rasman. Tapi ini belum tentu terjadi karena kepolisian itu ada SOP-nya. Seseorang nggak langsung begitu saja jadi tersangka. Biasanya ada jadi saksi dulu, dimintai keterangan sekian kali kan gitu. Ingat kan beberapa kasus yang viral kan, yang kita akhirnya bisa belajar banyak hal dari kasus-kasus itu. Dan ternyata apa yang terjadi? Mereka jadi tersangka setelah sekian bulan, sekian tahun. Nggak langsung ujuk-ujuk jadi tersangka, bro. Nah, iya sih, memang kan adalah kayak beberapa tahapan gitu yang dilakukan oleh kepolisian, nggak ujuk-ujuk langsung tangkap gitu ya. Beda cerita kalau memang dia melakukan tindak kejahatan yang memang sudah nyata-nyata ada korbannya di situ gitu ya. Kalau ini kan dilaporkan dengan kejadian lampau gitu ya. Kemudian ibaratnya kalau mungkin kayak kasus-kasus pembunuhan gitu atau juga apalah gitu ya, itu kan lebih cepat gitu karena ini kan kejadiannya sudah lampau terjadi dan kemudian ada yang diduga ada kasus yaitu yang menghilangkan sebuah janin itu yang cukup disayangkan oleh semua pihak ya, terutama untuk ibunya sendiri gitu. Nah, jadi ini justru malah akan membuat blunder baru. Kemudian jadi akhirnya kena pasal berlapis-lapis. Yang harusnya pasal itu cuma 2, 3, atau 4 pasal, bisa jadi 10 pasal. Gara-gara apa? Gara-gara dianggap meremehkan hukum. Konferensi pers di mana-mana dan sebagainya. Tapi jujur ya, dengan adanya kasus-kasus ini kita bisa belajar banyak tentang kehidupan. Paling tidak, pada saat kita mempelajari banyak kasus yang ada di Indonesia, kita itu tidak buta hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak akan melakukan hal-hal konyol seperti yang dilakukan orang-orang yang ada di dalam kasus-kasus tersebut. Nah, minimal di sini pembelajaran itu akan menyelamatkan hidup kita, ya enggak? Tapi ya sayangnya Rasman ini kan pengacara yang kontroversi ya. Harusnya Fadel ini nggak gandeng Rasman. Tapi dengan gandeng Rasman juga keren sih menurut saya. Kenapa? Karena bakalan seru ceritanya. Bakalan banyak Mama Lemon yang akan bilang, "Hai Rasman." Dan itu seru banget menurut aku. Iya sih gitu. Kalau mungkin bukan Bang Rasman itu mungkin juga untuk bumbu-bumbu humornya itu bakal kurang sih gitu. Oke, sedikit kita bakal baca komentarnya. Maaf, hati-hati Bu katanya. Nanti Rasman jatuh cinta loh sama jenengan. Nggak semua cewek juga dimakan sama Bang Rasman. Tapi nggak tahu juga ya. Itu buktinya banyak tuh video-video yang akhirnya speak up ya dengan munculnya Bang Rasman ini gitu. Apa nih? Oh, dibalas juga sama ibunya. Hahaha, katanya Rasman terlalu berat badannya. Waduh. Kulo ngaturaken matur nuwun sangat kagem panjenengan Bu katanya. Waduh, Jawanya, bahasa Jawanya halus banget ini. Oke, kita lanjut di video pendapat dari Bang Hotman Paris. Salah satu keahlian yang perlu dimiliki pengacara adalah kemampuan membaca arah kasus, kemampuan membaca arah kasus dan public opinion terkait dengan kasus dan skandal belakangan ini yang melibatkan berbagai orang-orang yang sangat viral, yaitu hubungan intim dengan cewek di bawah umur. Saya yakin, Hotman yakin, dalam waktu dekat bakal ada penahanan terhadap si laki yang diduga sebagai pelaku. Saya yakin. Kenapa saya yakin? Karena kasusnya semakin memburuk terhadap si cowok itu karena ulah gaya pengacaranya yang tidak disukai oleh publik.
ya, karena ulah dan gaya pengacaranya yang tidak disukai oleh publik. Itu akan berakibat ke bawah arus, penyidik pun senang mengabulkan kemauan publik, ya. Jadi kita akan melihat dalam waktu dekat diduga bakal ada cowok yang akan ditahan. Percaya sama saya. Hotman Paris. Oke, itu tadi komentar Bang Hotman, ya, itu tidak menyebutkan nama-nama oknumnya, pengacara ataupun terduga dari pelaku, tapi kita semua tahu yang dimaksud oleh Bang Hotman itu siapa, gitu. Jadi dia yakin banget bakal ada penahanan terhadap terduga pelaku sebentar lagi karena ya dia pasti tahu lah, feeling dia pasti tahu, dia pasti bisa melihat kasus ini dengan kemampuan dia sebagai lawyer yang memang wah ini kondang banget sih, the best banget sih nih, gitu. Jadi juga banyak sih yang kenapa sih si Fadel harus menggandeng si Bang Rasman gitu. Sebenarnya banyak pengacara lain gitu ya. Tapi ya itu mungkin udah jalannya kali ya gitu dengan ada Bang Rasman ini, selain ada sebuah hiburan seperti yang disampaikan oleh Ibu di video sebelumnya tadi. Ya mungkin emang ini jalannya mungkin kebenaran akan segera terungkap gitu ya. Seperti quotes yang pernah diucapkan oleh si Fadel nih. Karena dia bilang kebenaran pasti akan terungkap gitu. Ya kita lihat aja nanti ya. Oke, itu sedikit updatean untuk hari ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.